hubung kait peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW dengan solat. Tadi hikmah Allah syariatkan solat pada malam Isra Mi'raj. Sekarang apa hubung kait peristiwa-peristiwa yang dilalui Nabi saat Isra Mi'raj itu dengan solat? Jadi ketika kita menganalisa, ternyata setiap peristiwa yang dihadapi oleh Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ada hubungannya dengan solat. Maka nanti puncaknya itu adalah solat. Ada hubungannya. Pertama, perjalanan Isra Mi'raj Nabi SAW itu terjadi setelah Nabi menghadapi ujian yang sangat berat. Peristiwa Isra Mi'raj ini kata para ulama terjadi pada tahun yang ke-10 terjadi pada tahun yang ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi menjadi Rasul di Makkah 13 tahun. Ya, peristiwa Isra Mi'raj ini itu terjadi pada tahun yang ke-10. Lebih kurang 2 tahun, lebih sedikit Nabi Isra Mi'raj. Pada tahun-tahun itu Nabi sedang menghadapi tantangan berada pada puncaknya. Tahun yang ke-9 Hijriah, paman Nabi SAW Abu Talib yang all out mendukung perjuangan dakwah Nabi walaupun dia tidak beriman wafat. Maka tatkala Abu Talib meninggal dunia, Nabi merasa kehilangan sayapnya sebelah. Karena selama ini itulah backing utama Nabi SAW. Maka tatkala Nabi diboikot di Makkah, yang menjaga Nabi, melindungi Nabi itu Abu Talib. Pada tahun yang sama itu Nabi kehilangan istri tersayang, Khadijah radhiyallahu taala anha, pada tahun yang sama. Tajuk kajian kita pada malam ini, saya ingin fokuskan hikmah disyariatkan salat pada malam Isra dan Mi'raj, dan kaitan ibadah solat itu dengan peristiwa-peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hikmah disyariatkan Allah Ta'ala solat pada malam Isra dan Mi'raj. Innal ibadatal wahidah allati furidat fis sama'i sabi'ah duna wasitatin bainallahi wa nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salah. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan Allah Ta'ala di langit yang ketujuh, langsung antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duna wasitah, tanpa ada perantara, karena biasanya melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Satu-satunya itu adalah salat. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah turunkan ayatnya. Ketika Allah Ta'ala perintahkan zakat, Allah turunkan ayatnya. Ketika Allah perintahkan haji, Allah turunkan ayatnya. Satu-satunya perintah Allah Ta'ala yang langsung Allah sampaikan kepada Nabi SAW tanpa perantaraan malaikat Jibril adalah salat. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Apakah kemudian Allah tidak sanggup menurunkan ayat perintah salat sebagaimana Allah Ta'ala menurunkan ayat perintah puasa, zakat, haji dan lain sebagainya? Jawabannya tentu sanggup. Lalu kenapa harus di sana diperintahkan Allah Ta'ala? Maka hikmahnya pertama, libayani ahammiyatiha. Allah ingin menunjukkan betapa pentingnya salat itu. Allah perintahkan di atas sana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena Allah tidak bisa menurunkan ayat memerintahkan salat sebagaimana ayat puasa, ayat zakat, ayat haji dan ayat-ayat perintah yang lainnya, tapi Allah pilih di sana karena Allah ingin menunjukkan betapa pentingnya ibadah salat itu. Yang kedua, wa fadliha, Allah ingin menunjukkan keutamaan, kelebihan ibadah solat itu ketimbang ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ibadah itu ada tingkat-tingkatannya. Sebagaimana keburukan ada tingkat-tingkatannya, kebaikan juga ada tingkatannya. Maka dosa, dalam bab dosa misalnya ada dosa kecil,
ada dosa besar. Dalam ibadah juga begitu. Dalam amal kebaikan ada ibadah yang utama, ada ibadah yang lebih utama. Maka dari seluruh ibadah yang disyariatkan Allah Ta'ala, yang paling utama adalah salat. Ini hikmah kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan salat pada malam Isra dan Mi'raj di atas langit sana antara Allah Ta'ala dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung tanpa ada perantara. Baik, kita lanjutkan. Hubung kait peristiwa Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan solat. Tadi hikmah Allah syariatkan solat pada malam Isra Mi'raj. Sekarang apa hubung kait peristiwa-peristiwa yang dilalui Nabi saat Isra Mi'raj itu dengan solat? Jadi ketika kita menganalisa, ternyata setiap peristiwa yang dihadapi oleh Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ada hubungannya dengan solat. Maka nanti puncaknya itu adalah solat. Ada hubungannya. Pertama, perjalanan Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi setelah Nabi menghadapi ujian yang sangat berat. Peristiwa Isra Mi'raj ini kata para ulama terjadi pada tahun yang ke-10 terjadi pada tahun yang ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi menjadi Rasul di Makkah 13 tahun. Ya, peristiwa Isra Mi'raj ini itu terjadi pada tahun yang ke-10. Lebih kurang 2 tahun lebih sedikit Nabi Isra Mi'raj. Pada tahun-tahun itu Nabi sedang menghadapi tantangan berada pada puncaknya. Tahun yang ke-9 Hijriah, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib yang all out mendukung perjuangan dakwah Nabi walaupun dia tidak beriman wafat. Maka tatkala Abu Talib meninggal dunia, Nabi merasa kehilangan sayapnya sebelah. Karena selama ini itulah backing utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Nabi diboikot di Makkah, yang menjaga Nabi, melindungi Nabi itu Abu Talib. Pada tahun yang sama itu Nabi kehilangan istri tersayang Khadijah radhiyallahu taala anha pada tahun yang sama. Maka Nabi pada tahun itu menghadapi pukulan yang sangat berat, sampai ahli sejarah menyebut tahun itu sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan, tahun duka cita yang dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah meninggalnya paman Nabi dan istri Nabi, saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif. Sekarang orang kalau pergi umrah banyak yang pergi paket terus ke Taif. Taif itu kawasan perbukitan, kawasan pegunungan, tempat yang sangat tinggi. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pergi ke sana. Rasulullah pergi ke sana dari Makkah. Untuk apa? Mencari bantuan, memohon bantuan terhadap Bani Thaqif yang ada di sana. Ya, yang Nabi harapkan bantuan dari mereka, malah yang Nabi terima adalah caci makian, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti. Maka kemudian Allah Isra Mi'rajkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun itu atau setelah peristiwa tadi. Apa tujuannya? Allah ingin memberitahu atau Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anna salata sababun li izalatil humum wal gumum anil ibad, bahwa sesungguhnya salat itu adalah penghilang duka cita, kegundahan, kesedihan yang paling utama. Nabi saat itu sedang berada pada puncak kesedihan, kehilangan paman, kehilangan istri tersayang. Paman Nabi itu backup sosial Nabi. Maka dalam kehidupan sosial di Makkah, backup Nabi itu Nabi Muhammad. Sedangkan istri Nabi Khadijah itu backup materi. Maka semua logistik perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di cover oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka kehilangan backup sosial, kehilangan backup materi. Tambah lagi tekanan semakin bertubi-tubi kepada Nabi. Andai kata kita di posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu, tak sanggup kita. 3 orang saja memusuhi kita di komplek tu, stres kita kan.
ini satu negeri memusuhi, yang selama ini mendukung Nabi, melindungi Nabi, hilang. Maka kemudian Allah Isra Mi'rajkan Nabi SAW pada ketika itu, dan Allah syariatkan salat, karena salat itu penghilang kesedihan, kegundahan yang paling utama. Maka Nabi sampai mengatakan dalam hadis, ju'ilatis salah qurratu aini. Salat itu dijadikan sebagai penenang hati bagi Nabi SAW. Maka tidak ada momentum terindah dalam hidup Nabi kecuali saat solat. Itulah kenapa Nabi bisa solat itu sampai bengkak kakinya. Kenapa? Nabi sangat menikmati solat itu. Beda dengan sebagian kita. Kita solat sih solat, tapi hati imam ni kok panjang betul baca ayatnya. Ya, hatinya dalam solat itu pun ngoceh gitu, bergumam, imam ni kok lama betul bacaannya nih. Ya. Nabi SAW sampai bengkak kakinya dalam solat, kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena solat itulah momen terindah dalam hidup Nabi. Kalau saya analogikan begini, ada orang hal yang paling nikmat dia rasa saat dia bermain bola. Ya, ini bagi pemain bola itu momen paling nikmat. Diajak temannya main futsal jam 10 malam pun pergi dia. Ya, masalah tidak bagi dia sampai bengkak kaki dia, tidak masalah. Kenapa? Karena dia sangat menikmati. Maka pengajaran bagi kita dari sini, tidak ada obat yang paling mujarab untuk menghilangkan segala kegundahan, kesedihan, dan berbagai macam perasaan yang ada di dalam jiwa kita selain dari solat. Maka saat masalah itu datang, saat musibah itu datang, saat ujian itu datang, saat kegundahan itu datang, tidak ada tempat mengadu yang paling indah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, dengan kita solat, maka Allah akan hilangkan kegundahan dari hati kita, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa pertama yang dikaitkan dengan solat. Peristiwa yang kedua disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis Isra dan Mi'raj. Salah satu hadis yang paling panjang kalau Bapak Ibu baca itu hadis tentang Isra dan Mi'raj. Sangat panjang hadis itu, menceritakan awal sampai akhir. Ya. Dalam hadis yang panjang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah taala, itu datang dua malaikat. Datang dua malaikat. Apa yang dilakukan oleh dua malaikat ini? Dua malaikat ini membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhraja qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahharahu bima'i Zamzam. Dua malaikat itu membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengeluarkan hati Nabi, dibasuh, dibersihkan dengan air Zamzam. Begitu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar hadis itu dibacakan oleh ustaz-ustaz kita. Hadis itu sahih. Hadis tentang Isra dan Mi'raj. Apa hubungan dia dengan salat? Peristiwa itu terjadi sebelum Allah perintahkan salat. Karena solat itu diperintahkan tatkala Nabi Mi'raj, naik ke langit yang ketujuh. Peristiwa itu terjadi sebelum Nabi SAW Isra, sebelum Nabi SAW dinaikkan ke langit menerima perintah salat. Apa hubungan peristiwa itu dengan salat? Isyaratan, peristiwa itu memberi isyarat bahwa kita dianjurkan sebelum salat itu untuk berwudu. Ya. Ini memberi isyarat ila taharah allati ta'ummul batin wal zahir. Ini memberi isyarat bahwa betapa penting kita untuk membersihkan yang zahir dan yang batin. Maka dibersihkan dibersihkan dua malaikat tadi hati Nabi SAW sebelum menerima perintah salat. Maka kita sebelum salat pertama dianjurkan kita kemudian berwudu. Tidak harus dibelah dada, tapi dianjurkan
berwudu. Maka Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Diperintahkan kita untuk kemudian berwudu, diawali dengan membasuh wajah, kemudian tangan kanan dan tangan kiri, wamsahu bi ru'usikum, kemudian mengusap kepala atau bagian rambut, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian membasuh kedua kaki. Kenapa anggota ini saja yang diperintahkan untuk dibasuh? Wajah, kemudian tangan, ya, kemudian kepala, kemudian kaki. Kalau kita sederhanakan, leher ke atas, ya kan, tangan, kaki. Kenapa anggota ini saja yang diperintahkan untuk dibasuh? Apa pengajaran dari situ? Karena pada bagian-bagian anggota wudhu tadilah yang paling banyak kita melakukan dosa. Ya, paling banyak kita buat dosa itu leher ke atas. Leher ke atas ini di situ ada mulut, ada lisan. Salah satu sumber utama dosa kita lisan, tak dijaga. Ada mata, salah satu sumber utama dosa kita juga dari mata. Ada telinga, salah satu sumber dosa kita juga telinga. Ada kepala, di sini ada otak kita, salah satu sumber dosa kita juga otak yang kotor. Ya. Kemudian tangan, ini menjadi juga sumber dosa kita yang sangat banyak dengan perbuatan kita. Kaki kita juga demikian. Maka diperintahkan Allah untuk dibasuh ini, dibersihkan ini, bukan semata-mata bertujuan membersihkan zahirnya, tapi juga bertujuan untuk membersihkan batinnya. Nah, maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saat kita berwudu, setiap kita membasuh anggota badan, anggota wudu kita tadi, maka gugurlah daripada situ dosa-dosa kita. Salat juga demikian. Salat juga bertujuan untuk membersihkan diri kita. Maka salah satu hikmah dari salat itu bertujuan untuk membersihkan diri kita. Maka dalam satu hadis Nabi membuat analogi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat kamu seandainya di depan rumah kamu ada satu sungai mengalir, kemudian kamu mandi di situ 5 kali sehari semalam, kira-kira bersih atau tidak? Para sahabat menjawab, tentu bersih wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, demikian jugalah dengan salat. Maka kita salat 5 kali sehari semalam itu seperti kita membasuh, membersihkan seluruh tubuh badan kita ini seperti mana kita mandi. Maka orang yang benar-benar salat dilaksanakan, wudunya benar, salatnya benar, insya Allah hatinya akan bersih. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya. Apa pembersih utama hati diri kita ini? Apa deterjen yang paling utama? Salat yang diawali dengan wudu. Makanya kalau ada orang sudah salat hatinya kotor, busuk hatinya, itu dipertanyakan salatnya. Dipertanyakan salatnya. Ya. Karena mestinya tatkala kita wudu benar, salat benar, hatinya bersih. Dendamnya hilang. Sombongnya hilang. Ujubnya hilang. Riyaknya hilang. Itu bagi Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW tidak menyimpan sifat dendam, tidak menyimpan sifat kesombongan, tidak menyimpan sifat ujub, tidak menyimpan sifat riak. Kenapa? Hatinya bersih. Hatinya bersih. Dan pembersih utama itu tadi adalah wudu, kemudian salat. Maka sebelum tadi Nabi menerima perintah salat itu dari Allah Ta'ala, Allah perintahkan dulu 2 malaikat untuk membersihkan hatinya. Baik, itu peristiwa yang kedua yang berkaitan langsung dengan salat. Yang ketiga,
Peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermula dari Makkah kemudian sampai ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayat. Bermula dari dari Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik ke langit. Turunnya kemana? Saat Nabi turun ke Palestina baru kemudian ke Makkah, atau langsung turun ke Makkah saat turunnya? Rute perjalanan Nabi itu, rutenya Makkah, Masjidil Aqsa, naik sampai ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Pulangnya bagaimana? Pulangnya langsung ke Mekah atau masih ke Palestina? Udah pernah nengok map perjalanan Isra Mi'raj belum? Rute Nabi itu Mekah, Palestina, langit, Mekah. Jadi pulangnya sudah tak singgah, tidak transit lagi di Palestina. Itu rutenya. Ya. Kenapa begitu rutenya? Kenapa harus Mekah, Palestina, Masjidil Aqsa, langit, kemudian Mekah? Kenapa begitu rutenya? Apa kaitannya dengan sholat? Kaitannya dengan sholat, selain kaitan Masjid Mekah dan Masjidil Aqsa, kaitan langsungnya dengan sholat adalah dulu kiblat itu ke Baitul Maqdis. Maka Nabi diperjalankan ke sana. Tapi setelah Nabi menerima perintah sholat, turunnya ke Ka'bah. Isyarat dari Allah Ta'ala akan terjadi pertukaran kiblat. Akan terjadi pertukaran kiblat. Karena Baitul Maqdis itu kiblat-kiblat nabi-nabi Bani Israel. Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain kiblatnya Baitul Maqdis. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkeinginan supaya kiblatnya itu Ka'bah. Makanya di rute perjalanan itu ada isyarat tentang kiblat salat di situ. Makkah, Baitul Maqdis, menunjukkan bahwa kita juga berkiblat ke Baitul Maqdis dulu. Tapi setelah kemudian menerima perintah salat, itu rutenya langsung ke Mekah, tidak singgah lagi ke Palestina. Itu isyarat dari Allah bahwa kiblat Baitul Maqdis akan dimansukh, akan dihapuskan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ada nasikh mansukh, itu sudah dimansukh. Maka kemudian turunlah ayat Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami sudah melihat wajahmu hai Muhammad mendongak terus ke langit meminta kepada Allah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai sekarang palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Perintahnya disebut fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah bahasa Qur'annya. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengarah ke Masjidil Haram, otomatis sudah mengarah ke Ka'bah. Ya, maka arahnya ke situ. Orang zaman dulu susah betul mereka. Kita sekarang alhamdulillah mudah. Kompas sudah ada di handphone kita. Orang zaman dulu pening dia, kalau dia masuk ke hutan, manalah kiblat nih. Ada sebagian berpegangan kemana matahari terbenam itulah kiblat katanya. Ditengok-tengok matahari mengarah kemana terbenam, adab situlah dia. Padahal tidak semestinya selalu begitu. Tapi itulah ijtihad mereka saat itu. Sekarang ini kita sudah mudah download di handphone kita, ada arah kiblat solat, ada kompasnya. Dimanapun kita berada, selagi jaringan masih ada, bisa, insya Allah tepat. Baik, itu peristiwa yang ketiga yang berkaitan langsung dengan salat. Peristiwa yang keempat, mururun Nabi sallallahu alaihi wasallam
ala Musa fi rihlatil Isra' wal Mi'raj wa huwa yusalli fi qabrihi. Tatkala Nabi diperjalankan Isra' dari Makkah ke Palestina, itu sebelum sampai ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, Nabi itu dibawa Jibril menaiki buraq itu melewati kubur Nabi Musa alaihi salam. Pernah mendengar hadis ini? Saat mendengar ceramah Isra' Mi'raj, pernah tak mendengar hadis ni? Tak pernah. Dah 60 tahun mendengar ceramah Isra' Mi'raj, tak pernah mendengar kisah ni. Jadi Nabi itu dibawa rutenya melewati kubur Nabi Musa alaihi salam. Maka kata para ulama, kubur Nabi Musa itu antara Makkah dengan Palestina. Ini bukan saya ngarang-ngarang nih, tak percaya cari hadisnya. Saya anti saya kalau ngarang-ngarang tuh. Pasti ada rujukannya. Nabi melewati situ. Nabi lihat Nabi Musa itu sholat di kuburnya. Karena memang para nabi itu di dalam hadis dikatakan, hadis ini sahih, yang mensahihkan bukan kita saja, Al-Albani rahimahullah pun mensahihkan. Al-Albani pun mensahihkan hadis itu. Kalau kata guru kami begini, dosen saya waktu S3 di Malaysia, kata beliau begini dengan Al-Albani ini, kalau disahihkan Albani insya Allah pasti sahih, tapi kalau dia dhaifkan tunggu dulu. Begitu kaedahnya. Karena beliau termasuk kalangan yang mutasyaddid, agak keras dalam menilai hadis. Kalau beliau sahihkan insya Allah sahih, tapi kalau dia katakan dhaif, tunggu dulu. Makanya ada kitab di karang ulama, hadis-hadis yang sahih yang didhaifkan oleh Al-Albani. Jadi penyebutan yang betul pun Al-Albani, bukan Albani. Kita ni biasa kita sebut Albani, kita sebut Al-Albani, itu penyebutannya. Orang Albania asalnya. Ya, Albania itu Muslim di Eropa, orang Eropa itu, makanya pintar. Kerja dia menjaga perpustakaan, sambil menjaga perpustakaan dia baca semua kitab tuh. Mau kita setuju atau tidak setuju dengan beliau, tapi kontribusi dia luar biasa. Ya, baik. Jadi Nabi melihat Nabi Musa salat di kuburnya, maka disebut di dalam hadis, al-anbiya'u ahya'u fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kubur mereka dan mereka salat. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Jangankan nabi, orang yang mati syahid saja, yang levelnya tidak level nabi, apa kata Allah dalam Quran? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ. Jangan kau katakan orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Orang yang mati syahid saja yang levelnya di bawah nabi, itu kata Allah ahya, hidup. Apalagi level nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Di sini syuhada, di sini nabi. Maqamnya itu minan nabiyyin, ini maqam tertinggi, baru maqam siddiqin, baru di bawahnya maqam syuhada. Kalau syuhada saja kata Allah ahya, hidup, apalagi nabi. Tapi apakah hidupnya macam hidup kita sekarang? Tidak. Hidupnya di alam yang berbeda, alam barzah. Analogi sederhananya begini, saya pernah sampaikan di kajian ar-ruh kita. Saat kita di alam rahim, hidup atau tidak? Menyatu tidak ruh dengan jasad? Menyatu, tapi sama tidak dengan hidup kita sekarang? Tak sama. Hidup kita sekarang kita bisa jalan-jalan, bisa kita makan minum dan lain sebagainya, tapi hidup kita di alam rahim sekarang pun kita tak tahu macam mana, tapi hidup. Di alam barzah ada orang yang dihidupkan Allah, termasuk para nabi. Maka para nabi itu sholat. Ketika para ulama mensyarahkan hadis itu, apakah sholat yang mereka laksanakan itu sebagai kewajiban? Enggak, karena setelah meninggal tak ada kewajiban lagi. Tapi mereka dibuat Allah Ta'ala sholat, pertama menunjukkan bahwa ibadah sholat itu ibadah yang sangat tinggi. Itu pertama. Yang kedua, bagi mereka saat itu melaksanakan sholat itu merupakan kenikmatan, karena saat mereka hidup, sholat menjadi ibadah yang paling tinggi yang mereka lakukan. Ini sama seperti Quran. Kata Nabi SAW dalam hadis, ya,
tatkala nanti ahli Quran masuk ke dalam syurga, apa kata Allah kepada mereka? Iqra warattil kama turattal fid dunya. Baca kembali Quran, tartilkan kembali. Itu Allah perintahkan di dalam syurga. Apakah kemudian bacaan ahli Quran di akhirat akan Quran itu sebagai ibadah? Tidak. Tapi sudah menjadi kenikmatan bagi mereka. Begitu dengan para nabi itu. Mereka, kata Nabi, hidup di dalam kubur dan mereka sholat. Itu bukan karena kewajiban sholat bagi mereka sebagaimana sholat kita sekarang, tapi sholat di situ bagian dari kenikmatan bagi mereka. Bagi kita beban, bagi mereka kenikmatan. Lalu apa kaitannya dengan perintah sholat itu? Sengaja Allah perlihatkan saat itu Nabi dengan melihat Nabi Musa di kuburnya sholat sebagai isyarat dari Allah. Nanti wahai Muhammad, setelah engkau mendapat perintah sholat, konsultasinya dengan Musa alaihi salam. Maka dalam hadis Isra Mi'raj itu, Nabi konsultasi setelah mendapat perintah sholat itu dengan siapa? Dengan Musa. Musa itu di langit keberapa? Langit ke-6. Langit ke-7 itu Ibrahim. Logika kita ini mestinya Nabi Muhammad itu konsulnya sama Ibrahim. Kenapa? Paling dekat di langit yang ke-7. Iya kan? Kemudian Ibrahim ini punya silsilah langsung dengan Nabi Muhammad melalui jalur Ismail. Tapi konsulnya kenapa kepada Musa? Karena Nabi Musa telah diperlihatkan Allah Ta'ala salat sebelum Nabi menerima perintah salat tersebut. Makanya pertanyaan Musa langsung tentang apa yang difardukan Allah kepadamu. Maka kalau kita baca hadis Isra Mi'raj itu, ketika Nabi Muhammad hendak turun berjumpa balik dengan Nabi Musa di langit yang ke-6, Nabi Musa bertanya, apa yang kau terima dari Allah? Nabi menjawab, Allah fardukan solat 50 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa, fas'al rabbaka takhfif, minta keringanan kepada Tuhan. Tidak sanggup umatmu itu. Maka Nabi bolak-balik sampai Nabi kata sudah 5. Kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah malu meminta keringanan itu. Kita juga harus begitu menawar. Kadang-kadang ni tak ada malu menawar. Berapa harga? 100, 50, okey lah 50, 30 lah kalau begitu. Tak ada malu. Ya. Maka akhirnya 5 waktu. Ya, baik. Jadi itu kaitannya. Jadi kalau belum pernah mendengar hadis tentang Nabi melihat Nabi Musa salat di atas kuburnya, nanti setelah ini cari di Google, ketemu itu hadis insyaallah, ya. Baik. Jadi kalau mendengar ceramah Isra Mi'raj selamanya apa ceritanya? Baik. Kita lanjutkan peristiwa berikutnya. Peristiwa berikutnya tatkala Nabi sampai ke Masjidil Aqsa. Tatkala Nabi SAW sampai ke sana, apa peristiwa yang terjadi di sana? Nabi memimpin salat di sana. Makmumnya siapa? Para nabi-nabi yang lain. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Saat itu Nabi SAW menjadi imam salat para nabi. Apa kemudian kaitannya dengan ibadah salat? Pertama, dalat ala nusri kulli syara'ihim. Nabi memimpin salat saat itu kepada seluruh para nabi, menunjukkan bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW itu berarti seluruh syariat terdahulu dimansuhkan. Maka tidak berlaku lagi syariat Injil, syariat Taurat, syariat nabi-nabi terdahulu sudah tidak berlaku. Kenapa? Yang memegang tampuk kepemimpinan saat itu Nabi Muhammad SAW. Maka para nabi-nabi yang lain itu pun ikut salat mengikut cara Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka dari sini kaitannya dengan salat. Wa kadzalika shalah. Demikianlah ibadah salat itu menunjukkan bahwa ibadah solat itu adalah ibadah yang sangat tinggi, ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, sehingga dilakukan oleh seluruh para nabi-nabi Allah dipimpin Nabi Muhammad SAW. Dan ini kemudian menjadi unwanu syara'ihim fi dinihim. Ini menjadi ciri khas, simbol utama terhadap agama kita.
Makanya kalau ada orang Islam tak solat, sudah hilang simbol utama Islam dari diri dia. Maka tak salah Nabi mengatakan, man taraqas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia sudah menjadi kafir yang nyata. Maka diperintahkan Allah Ta'ala atau Nabi memimpin solat saat itu kepada seluruh para nabi-nabi Allah Ta'ala yang ada di situ, menunjukkan bahwa solat merupakan syariat ciri khas umat Islam dan merupakan ibadah tertinggi, sehingga dilakukan para nabi secara bersama-sama dan dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para nabi-nabi yang lain itu mengikuti tata cara solat Nabi. Oleh karena itu jugalah kita wajib mengikuti tata cara solat Nabi. Maka Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Maka tidak boleh kita rombak-rombak cara solat menurut kita. Maka dalam bab solat ini harus tauqifi. Tauqifi artinya menerima paket. Ya, bagaimana paketnya sudah ditetapkan, itulah. Tidak bisa kita berinovasi soal solat. Makanya ada kaedah mengatakan, al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Hukum asal pada ibadah itu tawakuf. Tawakuf ini bahasa sederhananya terima paket yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul. Paketnya bagaimana, caranya bagaimana, ikutin itu. Makanya tidak bisa kita rombak-rombak. Misalnya dia mau membuat inovasi, mestinya zuhur itu dibuat 2 saja, subuh kita buat 4. Kenapa? Zuhur itu kan mau makan siang lagi, sibuk mau masuk kantor lagi, kita buat 2 saja, yang 2-nya pindah ke subuh. Tidak bisa. Ya, atau misalnya ada orang udah dah siang kita sibuk, kita pindahkan aja semua solat itu ke malam. Tidak boleh. Kenapa? Sudah ada waktunya. Maka solat itu waktunya ada, tempatnya ada, ditentukan, syaratnya ada, rukunnya ada, wajibnya ada, sunatnya ada. Ikut paket yang itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kemudian setelah Nabi memimpin solat di sana, kemudian Nabi SAW dibawalah naik langit pertama, ketemulah dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik ke langit yang kedua, kemudian ketemu dengan Nabi Zakaria dan Isa. Naik ke langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun. Naik langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa. Naik ke langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahun lalu tak salah saya sudah pernah menyampaikan hikmah kenapa nabi-nabi ini yang dipilih Allah ketemu dengan Nabi Muhammad. Tidak semua nabi. Di langit pertama Adam, langit kedua Yahya, Zakaria dengan Isa, langit ketiga itu Nabi Yusuf, langit keempat itu Idris, langit kelima Harun, 6 Musa, 7 Ibrahim. Hanya 8 nabi saja yang diperjumpakan Allah di langit pertama, 2, 3 sampai langit yang ke-7. Saya tak ulang lagi apa hikmahnya, kenapa itu urutannya. Kalau lupa ingat-ingat balik yang tahun lepas. Ya. Tahun lepas saya sudah menyampaikan kenapa yang 7 nabi itu. Ya. Baik, hubungannya dengan solat apa? Setelah Nabi solat, memimpin para nabi tadi, maka naiklah Nabi ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit yang ke-7. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita, wa kadzalika shalah kama yurwa annaha ta'ruju ila as-sama' fatuftahu lahu abwabus sama in kanat maqbulah indallahi azza wajalla. Sebagaimana dibukakan pintu langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7 kepada Nabi, begitu jugalah dengan solat. Kalau kita solat dengan benar, solat kita itu benar, ya, dan solat kita itu diterima oleh Allah Ta'ala, pintu-pintu langit akan terbuka dengan solat kita itu. Pintu-pintu langit akan dibukakan untuk solat kita, sehingga akan solat kita naik. Makanya ada ungkapan mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, katanya. Solat itu mi'rajnya orang beriman. Tapi kalau solatnya
Diterima. Karena tidak setiap solat kita diterima. Tidak setiap amal ibadah yang kita lakukan kemudian diterima. Ada ada solat yang diterima dan ada solat yang tak diterima, sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kata para ulama, tatkala kita melakukan ibadah seperti solat, sertakan rasa khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap. Rasa takut tadi untuk apa? Mestinya ada rasa takut dalam diri kita, jangan-jangan solatku tidak diterima Allah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih memperbaiki solat kita, supaya lebih memperbaiki ibadah kita, supaya kita peka terhadap kekurangan-kekurangan dalam solat kita. Harus ada rasa takut itu, jangan-jangan Allah tidak terima solat. Itu khauf. Kita perlu imbangi dengan rasa roja. Roja itu rasa harap. Jadi tidak boleh yang dominan rasa takut saja. Kalau rasa takut terlalu dominan, orang bisa putus asa. Kayaknya susah betul lah ibadah ini diterima, udahlah nggak usah ibadah lagi saja katanya. Maka harus diimbangi dengan rasa roja tadi, rasa harap. Mudah-mudahan walaupun ada kekurangan dalam solatku, mudah-mudahan diterima Allah. Makanya kita berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah solat kami. Di ujung itu apa kita sebut? Wa tammim taqsirana. Ya Allah, sempurnakan kekurangan-kekurangan. Saat kita solat ada kekurangannya, Allahu Akbar, ingat macam-macam langsung. Allahu Akbar, niat, habis niat itu udah macam-macam ingat kita. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sampai lupa kita dengan solat kita sendiri. Banyak kekurangan. Rukuk kita kurang sempurna. Mestinya rukuk itu lurus begini punggungnya, tapi dah tak bisa. Kenapa? Pinggangnya sudah sakit. Ya, mestinya sujud, duduk antara dua sujud itu rapat antara paha dengan betisnya, tapi sudah tak bisa rapat lagi. Kenapa? Engsel lututnya sudah rusak. Macam menungging lagi dia duduk antara dua sujud begini. Kenapa? Dah rusak kakinya, tak bisa lagi. Dan itu dimaafkan, tak apa-apa. Jangan paksakan pula tuh. Ada orang tak sah solat kalau begitu. Kalau sudah begitu keadaannya sah saja. Yang tak sah tu dia sehat walafiat, dia buat begitu. Baru. Tapi kalau keadaannya sudah begitu, urat-urat ini dah tegang semua, tak bisa dilipat lagi. Pada-padakan aja lah begitu. Maka di ujung solat itu, habis solat kita berdoa, wa tammim taqsirana ya Allah. Ya Allah, sempurnakan kekurangan-kekurangan dalam solat kami. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kekurangan-kekurangan dari ibadah solat kita, ya. Baik. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Okey, baik. Sebelum itu mungkin ada orang bertanya begini. Tatkala Nabi ketemu dengan nabi-nabi tadi, itu Nabi ketemu dengan jasad dan ruh mereka atau ruhnya saja? Bagaimana Nabi bisa mengenali ini Adam, ini Zakaria, ini Isa, ini Musa, ini Ibrahim, ini Idris dan lain-lain? Saat Nabi berjumpa dengan mereka itu, Nabi hanya berjumpa dengan ruh mereka saja atau jasad sekaligus dengan ruh? Kalau Nabi Muhammad, menurut pendapat yang paling kuat, di Isra Mi'rajkan Nabi itu jasad dengan ruh Nabi sekaligus. Lalu yang ketemu di langit tadi, langit pertama sampai langit ketujuh, menurut pendapat yang paling kuat, Nabi itu ketemu dengan ruh para nabi-nabi tadi. Kenapa? Karena jasad mereka ada di dalam kubur. Jasad mereka ada di dalam kubur. Tapi bagaimana kemudian ruh itu bisa dikenali Nabi Muhammad bahwa ini Adam, bahwa ini Zakaria, bahwa ini Isa? Saat itu Allah Ta'ala membentuk rupa ruh itu seperti rupa jasad para nabi-nabi tadi. Makanya dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi Ustaz bilang para nabi itu hidup di dalam kubur. Maknanya saat itu ruh mereka naik ke langit. Iya, bisa. Sama halnya dengan kita, sebagaimana kita bahas dalam kitab Ar-Ruh itu. Saat ditanya orang di dalam kubur, itu yang ditanya jasadnya saja atau jasad dengan ruh? Saat ditanya di dalam kubur, kita percaya kan ada pertanyaan di dalam kubur. Yang ditanya malaikat mungkar nangkir di dalam kubur itu, apakah jasadnya saja atau ruhnya saja atau jasad dengan ruh sekaligus?
Kalau ruh saja ngapain di dalam kubur? Ya kan, bisa di tempat lain kan. Malaikat juga ngapain dia susah-susah ke dalam kubur kan. Kalau cuma ruh saja bisa di tempat lain. Kalau jasad saja mungkin kita mikir bagaimana jasad yang tak ada ruh ditanya. Saat ditanya malaikat itu, ruh dengan jasad kita menyatu, hidup kembali saat itu. Tapi kembali seperti penjelasan tadi, hidupnya beda dengan hidup kita sekarang. Bandingan yang sangat jelas tadi, saat kita berada di rahim ibu kita, kita hidup, tapi hidupnya tidak sama dengan hidup yang sekarang. Maka jangan sampai bayangkan, oh di dalam kubur ini hidup mereka ini macam kita hidup. Tidak begitu model hidupnya. Maka itu memberi pengajaran kepada kita, ada berbagai macam hidup itu. Maka ruh kita di alam ruh dulu sudah hidup. Di dalam rahim ibu kita hidup, di atas dunia ini kita hidup, di alam barzah ada juga kehidupan, di alam akhirat juga ada kehidupan. Setiap alam ini berbeda model hidupnya. Setiap alam ini semua berbeda model hidup, tapi sama-sama ada hidupnya. Begitu, sama-sama ada hidupnya, cuma bentuknya berbeda-beda. Rasanya waktu kita sudah masuk waktu Isya. Jadi sebagai penutup dari ceramah Isra Mi'raj kita hari ini, tadi sudah dijelaskan hikmah disyariatkan, apa hikmah disyariatkan salat itu pada saat Isra dan Mi'raj, kemudian kaitan peristiwa-peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan salat. Maka pengajaran terpenting bagi kita adalah rayakanlah atau peringatilah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan meningkatkan kualitas salat kita. Bukan cuma kualitas tapi juga kuantitas. Kualitasnya apa? Tingkatkan kualitas bacaannya. Ya. Upgrade bacaan Al-Fatihahnya. Undang Ustadz tahsin balik. Ini bacaan waktu MDA sampai sekarang dah mau mati sama, tak ada beda. Mohon maaf nih, jangan tersinggung. Tersinggung juga tak apa. Update. Walaupun gigi dah lepas-lepas tak apa, usahakan insya-Allah. Dengan sebab itu Allah maafkan kita. Update kembali kualitasnya supaya solat kita semakin berkualitas. Pelajari kembali bab solat itu. Mohon maaf saja nih Bapak Ibu sekalian, masih banyak dalam kalangan masyarakat Islam ini solat, dia tak tahu mana syarat, mana rukun, mana wajib, mana sunat, tak tahu dia. Padahal dalam solat itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada yang sunat, bahkan ada yang makruh. Itu perlu untuk kemudian dipelajari. Kemudian apa lagi yang harus kita tingkatkan kualitasnya? Kekhusyuannya. Khusyuk itu kata para ulama itulah ruh solat. Maka solat yang tak ada ruhnya tak ada nilainya. Ruhnya itu ada pada khusyuk. Selain kita tingkatkan kualitasnya, tingkatkan kuantitasnya. Kalau selama ini yang wajib saja, sekarang tambah dengan yang sunat. Dulu sunatnya hanya rawatib saja, sekarang tambah dengan sunat-sunat yang lainnya. Insya Allah dengan sebab itu kita selamat dunia dan akhirat. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.